Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue bakal ngejelasin kelas dan objek pada Java. Jadi gimana ya? Gue kasih contoh aja. Jadi ini perbedaan kelas sama objek ya. Jadi misalnya kelas itu buah, objek itu kayak ini apa yang ada jenis-jenisnya gitu loh. Kan apel termasuk buah, pisang termasuk buah, mangga termasuk buah. Ini contoh lainnya, mobil. Volvo kan termasuk mobil, Audi termasuk mobil, Toyota termasuk mobil. Jadi kayak gitulah perbedaannya kelas sama objek ya. Oke, langsung aja ke contohnya. Pertama gue bakal nerangin kelas itu apa sih gitu. Jadi kelas itu kalau lu pertama tampilan program nih, kalau di NetBeans kan kayak gini ya. Nah, kelas itu ini nih, kelas objek ini. Di public kelas kan public kelas, makanya di sini ditulis kelas. Nah, setelahnya itu nama kelasnya. Jadi ini yang namanya kelas. Nah, nama kelas ini pasti sesuai sama nama yang lu namain gitu. Misal lu di sini lu ganti namanya jadi ini, jadi misalnya main ya. Normalnya kan main. Faktor rename main. Nah, ini kalau gua rename gini lah bakal jadi sesuai sama nama yang di sini gitu. Jadi itu kelas. Nah, kalau objek kayak mana? Jadi objek itu bisa dibuat kalau ada kelasnya udah dibuat. Nah, langsung aja lah gue contohin. Misalnya gue contohin gini, in x sama dengan 5. Ini hapus aja. Kayak di sininya main. Nah, di sini setelah main ini masukin nama objek gitu. Jadi penamaannya sama kayak penamaan variabel. Nah, di sini nama objeknya gue bikin myobj aja ya. myobj. New main. Titik koma. Baru sistem out println myobj.x. Ini kalau gua runin programnya bakal keluar ini output ini x sama dengan 5. 5 ini bakal keluar karena kan di sini gua panggil x ya. Jadi bakal keluar 5. Nih ya, gua runin. Nah, maka hasilnya keluar 5. Nah, ini juga bisa misalnya gue bikin objeknya lebih dari 2 ya. Ini kan lebih dari 1 maksudnya. Nih, gue bikin objek lain. Misalnya myobj1 ya. Terus new main. Nah, di sini buat sistem out println myobj1.x. Oke, titik koma. Kalau gua runin sama, outputnya juga sama. Nah, misal nih di sini gua buat lagi tambah lagi. Misal in z sama dengan 10 ya. Nah, terus di sini gue ganti x-nya jadi z. Jadi dia bakal manggil z. Jadi di yang obj1 ini dia bakal manggil z. Ini kalau gue runin, maka hasilnya kayak gini, 5 sama 10. Oke, jadi ini kan kelasnya cuma 1 ya. Jadi bisa ada namanya 2 kelas atau lebih gitu. Nah, gue contohin 2 kelas aja ya. Nggak jauh beda sih sama 3 kelas, tapi simpelnya bakal gue bikin yang 2 kelas aja. Ini kan kelasnya 1 ya. Maksud kelas 1 tuh kelasnya ada 1 gitu. Nah, sekarang bakal gue bikin kelasnya ada 2. Pertama, di sini di folder ini lu ketik new, lu klik new, habis itu klik kanan new, terus kasih namanya. Misal gue bikin kelas keduanya namanya second. Oke, baru finish. Oke, bentar. Nah, yang ini bisa lu hapus dari public static ini void ini sampai ke titik kurung gini.
karena nanti kita bakal pakainya di yang keduanya. Jadi fungsi si satu ini di kelas 1 ini, di kelas main ini cuma buat apa namanya sih, buat tempat nilainya aja. Nah, kita munculin nilainya tuh, kita jalanin programnya tuh di kelas yang kedua ini gitu. Nah, contohnya gini. Nah, kalau misalnya di kelas keduanya publiknya lu hapus, sisain kelas second gini aja. Nah, oke, gini baru langsung masukin perintah cetak. Public static void main string baru main obj. Ini penamaan variabel setelah ya. Misal gue ganti aja di sini jadi pakai bahasa Indonesia, objek sama dengan new main titik koma, terus misalnya lagi objek keduanya gue buat my objek 1 aja gini ya, my objek 1 new main koma baru perintah mencetaknya sistem out println objek x sistem out println objek 1 titik z. Di sini sorry ada yang salah, println gini baru sini titik koma. Nah, ini kalau dijalanin ya sama outputnya kayak tadi, bakal keluar 5 sama 10. Ini gua runin. Nah, makasih lah 5 10. Nah, jadi di kelas kedua ini tuh buat mencetak aja fungsinya, mencetak nilai yang ada di kelas pertama ini, di kelas main. Jadi di sini kan ada nilai ya yang kita jabarin, in x sama dengan 5, in z sama dengan 10. Nah, jadi di sini tuh nggak bisa kita cetak gitu, karena di sini tuh nggak ada perintah mencetak, nggak ada perintah public static void main itu yang buat mencetak. Karena kita taruh di sini, jadi kan di sini apa perintah mencetak ya. Jadi mencetaknya di sini gitu. Jadi ngerannya tuh di sini. Nah, di sini tuh kita manggil apa namanya nilai yang ada di kelas pertama ini dengan kayak gini kan nih, main sama main ini gitu. Jadi ini manggil apa nilai yang ada di sini gitu. Jadi misalnya di sini misalnya gua ganti nama kelasnya jadi ini, salah gua ganti jadi apa ya? Pertama aja lah. Misal gua ganti jadi pertama. Oke, maka di secondnya ini dia bakal ganti jadi pertama gitu. Jadi sesuai nama kelas yang di kelas pertamanya gitu, di kelas yang kesatunya ini gitu. Oke, jadi itu aja gitu yang bisa gue jelasin. Mohon maaf ya bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.